Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Sebelum kita sampaikan ayat Allah tadi, Imam Al-Ghazali pernah berkata, kata beliau, Bapak dan Ibu, carilah hatimu di 3 tempat. Carilah hatimu di 3 waktu. Seandainya kamu tidak menjumpai hatimu di sana, maka mintalah kepada Tuhan, karena sesungguhnya kamu belum punya hati, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kata Imam Al-Ghazali, cari hatimu di saat membaca Quran. Artinya apa, Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati? Bahwa di saat membaca Al-Quran itu kita harus betul-betul kita hayati dan kita yakini apa yang kita baca. Jangan hendaknya kita lagi membaca Quran tapi ada pekerjaan lain yang juga kita sambilkan. Kita sedang membaca Quran tapi mata awak ke TV, mata awak ke sinetron, mengaji yoyo keinginan hati, tapi menonton yoyo apa? Jadi kata Imam Ghazali, cari hatimu di 3 tempat. Artinya bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita khusyuk. Kalau kita tidak bisa, kalau kita belum mampu, kata Imam Ghazali, minta kepada Allah, ya Allah beri aku hati ya Allah. Kok tidak bisa-bisanya saya khusyuk ya Allah. Kok tidak bisa-bisanya saya begitu meyakini ya Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, cari hatimu ketika sholat. Nah, jadi ketika sholat itu kita betul-betul menghayati semata-mata hanya kita melaksanakan sholat. Tidak ada mungkin yang kita pikirkan, yang kita kerjakan. Payah Pak Ustaz, kan lama untuk sekitar 6 atau 7 menit. Makanya inilah Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, bagaimana kita bisa mengkonsentrasikan. Banyak ulama mengatakan, katanya hafal artinya. Kalau nanti kita sholat berimam pakai jemaah, maka ini caranya biar kita khusyuk, biar kita bisa konsentrasi. Bapak dan Ibu, secara dan semua ilmu yang diajarkan coba amalkan. Memang susah Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita tidak dari awal, mungkin sholat kita 3 ataupun 5 menit, 1 menit pun kita tidak bisa khusyuk kepada Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali, kita belum punya hati. Maka selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, tempat mencari hati yang ketiga ada di waktu kita mengingat kematian. Kita lagi konsentrasi, kita lagi bermuhasabah, kita lagi merenung. Bisa enggak kita saat itu mengingat bahwa sesungguhnya kematian itu adalah waktu di mana semua akan kita tinggalkan. Semua akan beralih. Suka kita tidak suka, mau kita tidak mau, semua akan berpindah. Harta kita, saya tidak mau harta saya pindah kepada anak saya laki-laki itu karena dia nakal segala macam. Tidak bisa Pak. Kalau hukum mawaris telah menentukan, dia wajib dapat. Jadi ingatlah, carilah kata Imam Al-Ghazali, hatimu di saat mengingat kematian. Karena kematian itu adalah, sebagai ulama menyampaikan, adalah waktu yang memisahkan kelezatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang lezat-lezat ditinggalkan, yang enak-enak ditinggal, itulah yang namanya kematian. Jadi Bapak dan Ibu, apa hubungannya dengan ayat yang kita bacakan tadi? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Rasulullah dikatakan oleh Allah, Muhammad, katakanlah kepada mereka-mereka itu,
Artinya kepada siapa? Iya kepada kita, iya kepada umat-umat sebelum kita, iya kepada sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Orang-orang kafir yang ada waktu itu di sekeliling Rasulullah. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka? Orang-orang yang merugi, orang-orang yang mereka merugi. Sebab kalau pandangan kita, Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, merugi itu adalah orang-orang yang barangkali mereka miskin, yang barangkali mereka melarat, yang barangkali mereka tidak punya apa-apa. Itu mungkin menurut pandangan kita. Tapi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang yang merugi. Tidak sedikit pun mereka beruntung. Ini dikatakan oleh Allah. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang 104, kita ini sudah mengira, kita ini sudah beribadah, kita ini sudah beramal, kita ini sudah bersedekah, kita ini sudah berbuat baik. Kenapa? Karena memang kita lakukan. Subuh kita bangun, sholat, pergi ke masjid. Zuhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib seperti isya seperti itu. Tapi ada kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka merugi. Sementara mereka mengira saya sudah beramal, saya sudah bersedekah, saya sudah menyumbang, saya sudah membangun ini dan itu. Tapi ada hal-hal yang mereka lakukan sehingga apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat tadi itu tidak akan mempengaruhi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang merugi. Kan sama Bapak dan Ibu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Di masa kata Allah manusia itu merugi. Semua merugi, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Selain daripada yang empat itu kata Allah di dalam ayat ini, mereka merugi. Beriman, dan jelas Pak Ustaz, kita orang-orang Islam beriman betul. Tapi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, iman itu adalah diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dilakukan dalam perbuatan. Itulah dikatakan seseorang itu beriman, dia ucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya, kemudian dia yakini di dalam hatinya, kemudian dia amalkan dalam perbuatan. Nah, yang kita yakini itu sudahkah? Yang kita ucapkan itu sudahkah kita yakini? Ataukah sudah kita amalkan? Tapi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, kalau kita mungkin berada di koridor apa yang dikatakan dengan iman tadi, seperti Bapak dan Ibu hari ini, insya Allah tidak usah rusweno dengan ayat Bapak. Ayat itu kan untuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah di bawah itu Bapak, yang mereka mengira mereka sudah beribadah. Tapi bagaimana? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya, ayat 105? Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Nah, sementara mereka tadi sudah mengira, saya sudah beribadah, beramal sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya, naik haji sudah berulang-ulang. Tapi bagaimana kata Allah? Mereka mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Kok mengingkari Pak Ustaz? Mereka sudah haji, mereka pergi sholat, kok bisa mengingkari? Iya Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, sebagaimana ayat yang sering kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala, merugi orang-orang yang sholat. Nah, kenapa dia merugi dalam orang yang sholat? Sudah jelas mereka sholat, tapi mereka kok merugi? Nah, inilah intinya Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati.
ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merugi orang-orang yang sholat. Kenapa? Mereka itu lalai. Kita ada sholat ke masjid, ada. Kita ada sholat berjamaah. Kita tambah dengan sunat, kita tambah dengan rawatib dan lain sebagainya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kok merugi? Iya, karena kita lalai. Menurut pendapat ulama, Bapak dan Ibu, ada mengatakan lalai kita di waktu sholat. Sehingga sholat kita hanya ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, berdiri. Lalai, kenapa? Hati mereka tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah kata Allah. Yang kedua, mereka lalai setelah sholat. Memang kita rajin ke masjid, memang kita baru ngaji orang DCC ke masjid, tapi setelah kita sholat kita lalai. Ada peraturan-peraturan Allah yang kita langgar. Kalau kita pedagang ada yang kita langgar. Kalau kita pekerja ada yang kita langgar. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, memang kita sholat, tapi ada larangan-larangan Allah sehingga membuat kita menjadi merugi kata Allah. Itulah yang disampaikan oleh Allah tadi. Katakanlah Muhammad, orang yang mereka merugi yaitu yang mereka sia-sia. Sementara mereka sudah menganggap saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji. Mereka lalai setelah sholat. Yang berbisnis mereka lalai. Kadangkala mereka tidak cocok timbangannya. Kadangkala banyak Bapak dan Ibu dulu, mudah-mudahan sekarang tidak, ada perusahaan minta mobil yang diminta tahun 2017, mobil dia tahun 2015, diubah STNK ya Pak. Diubah STNK, bekerja sama dengan aparat, sehingga bagaimana? Ya dirubahlah tahun yang 2015 di-up. Dijadian dalam STNK tahun 2007 balik. Dia haji, dia sholat, dia setiap waktu ke masjid. Inilah yang mereka lalai setelah sholat. Ada lagi menjual mobil, mobilnya trempel mungkin, tinggi mana kilometernya. Diputar Pak, diputar, diturun balik, kilometer di bawah 100. Banyak Bapak dan Ibu dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Tapi dulu masuk bule banyak suku. Bule itu dinyo yang pertama yang jadi acuan, leda tingginya kilometer. Itu dia jadi acuan Pak. Saran saya tuh kalau kilometernya tinggi ya menurut itu kalau tak pasur. Kau jalan tak duit kok. Diubah. Kita. Dibalik di bawah. Pada orang pabrik itu membuat kan dia ada standarnya dulu Pak. Untuk dibuat seperti itu, untuk dibuat model itu. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Merugi orang-orang yang sholat, yaitu yang mereka lalai dalam sholatnya. Yang pertama mereka lalai di waktu sholat, yang kedua mereka lalai setelah sholat. Jadi tidak ada alasan Bapak dan Ibu, si anu itu kan rajin setiap waktu segala macam. Bisa jadi di waktu sholat dia khusyuk, di waktu sholat dia begitu baik, tapi setelah sholat mereka lalai. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka mengira mereka tuh sudah berbuat baik, mereka tuh sudah beramal sebanyak-banyaknya, mereka tuh sudah beribadah sebanyak-banyaknya. Inilah kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah, jangan mereka itu mengira karena sudah beramal mereka lupa menjaga amalnya. Sebenarnya maksud ayat itu kan menjaga amal kita, menjaga ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau sholat itu gampang 5 menit selesai, tapi bagaimana kita menjaga sholat? Kalau naik haji itu gampang berapa? Kalau orang-orang yang bisa mereka melaksanakan, orang di sana 6 hari selesai Pak paling lama. Bisa tuh.
Awak dia sampai kulit hari itu bu, karena banyak ditunggu lu, dibuatlah namanya sholat sampai 10 hari lu, sampai 10 waktu lu untuk membagi sebenarnya Pak. Jangan sekali menumpuk di Madinah, jangan sekali menumpuk nanti kita di Makkah tuh. Makanya dibagi. Ada yang datang, ada yang tibu. Makanya yang wajib tuh hanya di waktu wukuf. Kalau di Madinah tuh sunat semua bapak dan ibu mengejar sholat. Mengejar apa? Cuma sunat. Tapi yang rukun ibadah haji itu hendak sampai bapak 2 hari mungkin selesai bapak dan ibu. Tapi paling cepat orang itu melakukan baik itu dengan apa sistemnya itu 6 hari. Hanya di Makkah satu itu. Cuma awak kadang-kadang lama kenapa seperti yang saya sampaikan tadi menunggu. Kadang-kadang di hotel aja. Kenapa? Alun tiba waktunya pay wukuf. Alun tiba nyelai pay untuk sa'i. Hanya di beda tel. Lama aja sorenya. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, ini sebenarnya kita itu menjaga amal ibadah kita agar apa yang telah kita perbuat dan kita lakukan itu betul-betul kita jaga. Sebab kata hadis Rasulullah, ibadah itu seperti taman. Beku ada pianggangnya, akan kenapa? Ada pianggang yang mengganggu, ada hama yang datang mengganggu. Itulah ibadah amal yang kita kerjakan itu ibarat taman. Di saat kita khusyuk, datang nanti yang mengganggu pianggangnya. Apa namanya pianggang? Yang menggoda kita sehingga kita tidak khusyuk dalam melakukan sholat. Di saat kita begitu ikhlas ibadah yang kita kerjakan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, datang pianggang. Apa pianggang ikhlas itu? Datang ria. Jadi inilah amal ibadah itu seperti taman yang indah. Tapi beko datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh pianggangnya datang yang merusaknya. Sehingga apa? Keikhlasan timbul ria itu. Kemudian apalagi yang kita harapkan kekhusyukan datang hal itu mengganggu sehingga tidak kita khusyuk. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, yaitu kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Orang-orang yang mengingkari. Kita melaksanakan ibadah haji. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak ada yang didapat oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji illal jannah, kecuali surga. Tapi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mana? Yang mereka itu mabrur. Mabrur itu seperti apa? Di waktu di sana kah? Tidak hanya di waktu di sana. Jadi kapan mabrurnya? Waktu melaksanakan semua kaifiat di sana dan juga setelah kita sampai di sini. Makanya semua orang yang sudah haji itu Bapak dan Ibu sebenarnya kan jadi percontohan Bapak. Kenapa? Mereka telah mencapai puncak. Puncak dari ibadah di dalam Islam itu adalah haji. Kata Rasulullah dalam suatu hadisnya bahwa sesungguhnya syahadat itu adalah mereka merupakan inti yang di dalam tidak tahu dulu. Kemudian bagaimana sedekah zakat itu kata Rasulullah adalah rantainya ibadah. Dengan zakat terjalin hubungan yang baik si kaya dengan miskin. Dengan zakat terjalin hubungan baik orang yang punya dengan tidak. Kemudian bagaimana kata Rasulullah? Haji. Haji itu adalah puncaknya ibadah. Kenapa? Puncak itu tidak semua orang bisa sampai ke sana. Makanya Bapak dan Ibu tidak satu orang sampai bisa naik haji. Jadi sekarang entah sampai kapan ditahan. Orang kini kalau serba ketakutan aja. Tak sampai kapan ditahan, tidak tahu. Kemarin sudah tertahan 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, orang-orang yang disampaikan oleh Allah tadi, katakanlah Muhammad, orang-orang yang merugi itu
Jangan mereka mengira mereka sudah berbuat baik, mereka sudah berbuat amal. Siapa yang dikatakan Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang mereka mendustai ayat-ayat Allah. Apa itu mendustai ayat-ayat Allah, Bapak dan Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi? Artinya, mari kita jaga ibadah kita itu sehingga tidak kita sia-siakan. Amal kita, sedekah kita tidak kita sia-siakan sehingga nanti jangan mereka menjadi seperti debu di atas batu. Sebab kalau ibadah tidak ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 275 kalau saya tidak salah, itu adalah ibarat debu di atas batu. Datang hujan terkikis. Nah, inilah. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari pertemuan. Hari pertemuan itu sebenarnya itu adalah hari kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil yaitu kematian yang menemui kita. Kiamat kecil, besar yaitu hancur seluruh alam. Kan tidak mungkin tidak percaya ada Pak Ustaz. Buktinya wak sholat kalau wak percaya hari kiamat. Buktinya kita zakat tanda kita percaya hari kiamat. Buktinya kita naik haji tanda percaya dengan hari kiamat. Betul. Tapi Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati, pada hari kiamat itu nanti semua akan ditimbang, akan dimizan, akan ditimbang. Nah Bapak dan Ibu, saat itu jangan kita sampai kecewa. Saya kan sholat, kok tidak ada timbangannya? Saya kan rajin datang ke masjid, setiap langkah saya diberi oleh Allah nilai pahala. Tapi sampai timbangan hari ini kok tidak ada. Kemana dia? Nah itulah Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati. Saya banyak membantu orang, tapi saat timbangan hari ini pada hari kiamat di mana dia? Bapak dan Ibu, banyak hadis Rasulullah sampaikan, juga ayat Allah sampaikan. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang akan hilang pahalanya. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, bantuannya kepada orang lain akan hilang. Terkikis dia. Apalagi kalau dibantunya masjid. Disebut-sebut kalau tidak karena saya, kalau tidak saya yang berbuat, tidak bisa. Atau itu saya yang membangun, itu saya yang membantu, itu saya yang mengusulkan. Jadi ada kebanggaan dari dirinya, sehingga Bapak dan Ibu hilang kata Allah. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, dan juga orang yang menyakiti hati orang-orang yang mereka berbuat baik. Disabui-sabui tali, dikecewain ke orang. Itu aku dulu tuh. Itu si anu tuh aku nolong dulu tuh lah mati dulu tuh. Itu si anu tuh aku dulu lah ndak dulu karena kerimakannya aku bantu aku kini tuh Allah cai nilai kan gitu. Jadi apalagi tersakiti orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita bantu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada hari perhitungan itulah artinya. Mereka tidak menjaga sehingga rusak di saat mereka mizan, di saat mereka perhitungan, mereka tidak menjumpai amal-amal mereka. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 203 ini, inyalah mengiru awal mengiru barawa banyak perbuatan bayawa. Lah banyak mana upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi ada mungkin pianggam-pianggam tadi, virus-virus tadi yang mengikis amal ibadah yang kita perbuat. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka sia-sialah mereka. Siapa yang sia-sia? Itulah yang mereka tidak menjaga dia. Dia menyia-nyiakan ayat Allah,
kemudian dia tidak mempercayai hari berbangkit, hari kiamat, hari perhitungan, maka sia-sialah mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, di dalam ayat itu disampaikan Allah tidak sedikit pun memberi pertimbangan. Bapak tuh. Pertimbangan contohnya kalau itu lain agak banyak kebaikannya, dibuat baik silah. Tapi kata Allah di dalam ayat ini, apa kata Allah? Mereka itu fahadita amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah. Tidak ada pertimbangan. Oh, ini rajin dulu ya Allah, kata malaikat. Tidak ada. Kalau mereka mendustakan ayat Allah, kalau mereka tidak percaya dengan hari kiamat, tidak ada pertimbangan. Nyolai ada beribadah sekete-sekete ya Allah, tidak ada pertimbangan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang kita hormati, agar kita tidak nanti merasa kecewa, aku rajin banang sholat, wirid orang tahu datang mengaji, tapi kira-kira apa yang mereka dengar, mereka lakukan atau tidak. Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahanam. Kemudian karena mereka kena kekafiran mereka dan mereka memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan Rasul, dan juga tidak meyakini akan ayat itu. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang kita hormati, untuk yang tiga ini kata Allah, demikianlah balasan yang kami berikan, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka? Yang pertama, mereka memperolok-olokkan Rasul. Bagaimana mengolok? Dulu Bapak dan Ibu, nabi-nabi ini semua sengaja kadang-kadang diolok-olokkan. Ada di antara nabi itu Bapak dan Ibu, bagaimana dia cara memperolok-olokkan, luar biasa. Luar biasa. Nabi Muhammad bagaimana mereka hina, mereka caci, mereka olok-olokkan. Bagaimana Nabi Musa Bapak dan Ibu yang berbahasanya agak kurang lancar. Masa orang seperti itulah diangkat ya Allah jadi nabi? Kan itu katanya Pak. Mengecek saya mungkin bahasa ini calu ya Pak, calu ya lah. Jadinya tidak yakin dengan itu. Maka mereka awak yang santiang tidak diangkat di Nabi Muhammad. Awak yang hebat tidak diangkat di Nabi Muhammad. Masa orang yang celia, orang tak lancar berbicara itu? Oh, itulah diperolok-olokkan Bapak dan Ibu. Semua nabi itu Bapak dan Ibu luar biasa mendapat perolok-olokan dari orang. Kalau sekarang Bapak dan Ibu kita lihat, ada juga pemimpin yang diolok-olokkan seperti Habib Rizik, ada yang menghina, memperolok-olokkan. Ndak doge Habib dia kan biar Pak. Kadang awak mendengar membaca Pak, perempuan pembaca berita tuh, oh Rizik Sihab katanya, arah semangat Bapak. Padahal kalau memang iya mereka itu keturunan Nabi yang keberapa pun, tapi kalau iya darah titisan dari keluarga Rasulullah, kan wajib kita menghormati Pak. Tapi karena memang sengaja dibawa, disusut, digiring, kadang-kadang awak yang mendengarnya, yang sakit hati. Rizik Sihab aja, dakwah bersama berhormati Habib Rizik Sihab. Ini udah. Kenapa? Inilah olok-olokan. Tapi kita lihat Bapak dan Ibu, Habib Rizik tidak merasa tersinggung, biarlah mereka. Apalagi kita Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ustaz diolok-olokkan orang segala macam. Itu Bapak dan Ibu mungkin biasa. Karena Nabi itu dulu semua Nabi dan Rasul itu benar berbahaya olok-olok orang yang kuat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperolok-olokkan Nabi. Jadi seandainya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari Nabi, diolok-olokkan juga oleh orang, itu namanya netizen, itu namanya segala macam lah di media itu. Berarti kan memperolok-olokkan Rasul ya Pak. Kenapa? Kata Allah begitu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris dari Nabi. Jadi kalau pewaris,
berarti mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, kalau mereka juga diolok-olokkan, ya juga tanggung. Makanya Bapak dan Ibu Habib itu begitu sabar. Kita lihat saat orang mencaci tidak ada keturunan Nabi, dia memandai-mandai segala macam, dia tidak ada marah. Kenapa? Mungkin mereka paham. Yang kedua, Bapak dan Ibu jemaah yang itu memperolok-olokkan atau tidak percaya kepada ayat oleh Allah tadi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mereka menjadi orang-orang yang tempat mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah di neraka jahanam. Yang tidak percaya, yang mengingkari, yang memperolok-olokkan, rasakan nanti kata Allah bahwa sesungguhnya tempat mereka itu nanti adalah di dalam neraka jahanam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia, bagaimana yang disebut dengan mendustakan ayat Allah? Mendustakan ayat Allah sudah kita sampaikan tadi, tidak meyakini dan juga meyakini tapi membuat pianggang-pianggang dari ibadah sehingga terkikis amal ibadah yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-18, ayat yang ke-3 sampai kepada ayat yang ke-6, yang mudah-mudahan ini akan menjadikan kita untuk menjaga ibadah yang sudah kita kerjakan. Mengalah seketik itu tidak masalah dalam keadaan hari ini Bapak dan Ibu. Kita mungkin sudah beribadah, bagaimana? Kita harus sabar. Bagaimana sabar? Mungkin suatu tidak tertahan Bapak. Tapi itulah ujian dari ibadah yang kita kerjakan. Kita mungkin tidak mau menengok hal yang seperti itu. Kita mungkin tidak mampu, begitu marah kita. Tapi ingat bahwa ibadah kita itu harus ada yang kita korbankan, termasuk mungkin pengorbanan perasaan kita. Kita melaksanakan ibadah haji, bagaimana kata orang di sana ujian yang sangat berat, kadang-kadang tidak bisa menahan. Nah, di saat itulah pahala yang besar, di saat kita bisa menahan amarah kita. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Bapak dan Ibu, sekian saja, mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Mari kita jaga ibadah kita, amal kita, perbuatan kita, agar apa yang sudah kita lakukan tidak kena oleh pianggang-pianggang sehingga nanti kita tercengang. Kamu rajin teroyong masjid lu, tapi kok tidak ada pahalanya ini. Kamu cewek waktu datang ke masjid lu, tapi kok tidak ada. Mungkin ada ria. Ria itu ya yang mengikis dari amal-amal kita. Sekian saja Bapak dan Ibu, semoga ada manfaat untuk kita bersama, terutama buat saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam